Halo guys, perkenalkan nama saya Ruth Apriani Sinaga. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes RI Medan, jurusan Kebidanan Medan, prodi D3 kelas 2D. Di sini saya akan memaparkan penyebab perdarahan di luar haid. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Perdarahan di luar haid. Perdarahan di luar haid adalah perdarahan yang terjadi dalam antara dua haid. Ada dua macam perdarahan luar haid, yaitu yang pertama metrorragia, ialah perdarahan dari vagina yang tidak berhubungan dengan siklus haid. Yang kedua menorrhagia, yaitu perdarahan sikli yang berhubungan dengan 7 hari dengan jumlah darah yang cukup banyak. Ada beberapa penyebab pendarahan di luar haid. Apa sajakah itu? Yang pertama, bisa karena adanya gangguan keseimbangan hormonal yang disebabkan keluar darah setelah siklus haid, seperti PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Bisa disebut dengan sel-sel telur kecil yang terjadi biasanya ketidakseimbangan pada hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron, sehingga siklus tersebut tidak teratur, tetapi hanya bercak-bercak saja atau tidak menstruasi sama sekali. Yang kedua adalah polip. Polip ialah semacam daging kecil yang bisa tumbuh di leher rahim atau serviks pada lapisan endometrium yang mengalami pendarahan karena adanya sentuhan pada polip tersebut. Dan ini hanya sebentar dan kemudian berhenti. Kita dapat melihat adanya polip atau tidak menggunakan spekulum atau dengan USG untuk memastikan histologisnya jinak atau sesuai dengan gambaran pada polip tersebut. Yang ketiga adalah pendarahan pada erosio postio, yaitu adanya luka di daerah pada di leher rahim, terjadi lecetnya, bukan luka-luka yang aktif tetapi lecet yang tergesek mengakibatkan pendarahan. Ini hanya sebentar dan sedikit saja. Mengapa bisa ada terluka? Karena pada saat-saat tertentu adanya perubahan hormonal membuat serviks menjadi lebih tipis dan mudah berdarah pada saat sanggaman atau hubungan intim. Dan bisa juga oleh karena adanya infeksi menyebabkan dinding serviks tersebut menjadi lebih tipis dan mudah berdarah. Erosio postio dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama erosio ringan meliputi 1/3 total di area serviks. Yang kedua erosio sedang meliputi 1/3 sampai 2/3 total di area serviks. Yang ketiga yaitu erosio berat meliputi 2/3 total di area serviks. Yang keempat adalah perdarahan di luar siklus haid yang menggunakan efek samping pada IUD atau KB spiral yang dimasukkan di dalam rahim, yang tujuannya adalah untuk mencegah pertemuan sel telur dengan sel telur. IUD kadang bisa menyebabkan pendarahan bercak di antara siklus haid. Kadang itu normal dan tidak terjadi setiap saat. Jadi Anda tetap waspada apabila menggunakan IUD tersebut. Jadi yang perlu Anda perhatikan jika perdarahan terjadi di luar masa haid saat hubungan atau sanggaman intim, segera lakukan pemeriksaan karena itu akan mengarah ke ciri-ciri keganasan atau penyakit kanker. Dan itu juga apakah ada masalah hormonal, infeksi, erosio postio,
Sekian dari video saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga